A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Bara di Sangkal Putung episode yang ketiga. Selamat mendengarkan. Pada saat itu, pertempuran antara pengawal Kademang Sangkal Putung yang bersenjata cambuk dengan lawannya yang bersenjata pedang kebiru-biruan yang dilambari dengan ajian Sologeni berlangsung dengan sulitnya. Pedang orang yang bertubuh agak tinggi berwarna kebiru-biruan telah menebas, mendatar, menyilang, dan menyongsong ujung cambuk lawannya. Namun orang itu terkejut ketika pedangnya yang sangat tajam itu serta dilambari kekuatan ajian Silogeni tidak mampu untuk memutuskan juntai cambuk pengawal Kademang Sangkal Putung. Bahkan pedang yang terbuat dari baja pilihan itu dan tajamnya melebihi tajamnya bola bambu apus hampir saja terlepas dari genggamannya. Bukan main kemampuanmu di sana, memang sungguh mendebarkan, berkata orang itu. Tidak lama kemudian orang itu harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya untuk menghindari kejaran ujung cambuk pengawal Sangkal Putung tersebut. Namun ternyata kesempatan untuk menyerang maupun kesempatan untuk menghentakkan seluruh kemampuannya agar dapat segera menyelesaikan pertempuran itu semakin sulit. Namun lawannya, orang bercambuk itu, masih berkeyakinan dapat membunuh lawannya. Karena ia tidak hanya bersandar kepada selapis ilmunya, namun orang itu mengandalkan ketajaman pedangnya yang melebihi tajamnya Olat Pring Apus. Namun ia pun juga mengandalkan keampuhan ajian Silogeninya. Sementara itu ujung cambuk pengawal Kademang Sangkal Putung semakin menekan lawannya. Meskipun orang bersenjata pedang kebiru-biruan itu menggeliat, namun ujung cambuk lawannya telah menyengat lambungnya. Orang yang bertubuh agak tinggi itu merasa lambungnya menjadi pedih. Bahkan ia merasakan ada cairan yang hangat meleleh dari luka di lambungnya itu. Dengan demikian, luka itu telah membuat lawan orang yang bersenjata cambuk menjadi semakin garang. Pedangnya mulai berputar dengan cepatnya. Bahkan saking cepatnya, yang nampak bukan lagi berupa pedang, namun berubah menjadi semacam kabut yang menyelubungi tubuhnya. Kabut itu pun seakan-akan bergulung-gulung dan kemudian bergerak semakin mendekati orang yang mengaku pengawal Kademang Sangkal Putung itu. Sesaat pengawal Sangkal Putung itu mengerutkan keningnya. Namun ketika gulungan kabut yang menutupi orang yang agak tinggi itu menjadi semakin dekat, maka ia pun telah mengentakkan cambuknya. Lalu ujung cambuknya telah menghantam gulungan kabut itu. Gulungan kabut tersebut memang bergetar surut. Akan tetapi gulungan kabut itu ternyata tidak menjadi buyar. Bahkan semakin lama menjadi semakin mendekat. Lalu pengawal Sangkal Putung menyadari bahwa yang nampak seperti gulungan kabut putih kebiru-biruan dan telah memecahkan kilatan sinar matahari itu merupakan tajamnya pedang lawannya. Oleh karena itu, ia pun bergeser surut beberapa langkah. Orang yang bersenjata cambuk itu sadar bahwa lawannya telah mengeterapkan ilmu yang sangat berbahaya. Sentuhan gulungan kabut putih kebiru-biruan itu tentu akan dapat mengoyak kulit dagingnya. Maka, dengan demikian, ia pun telah meningkatkan ilmunya. Dengan kemampuan puncak ilmu cambuknya yang dilambari dengan puncak kekuatan tenaga dalamnya, di mana ilmu tersebut ia pelajari dari kitab gurunya Kiai Gringsing dikala ia terlambat menyadari atas kekeliruannya. Maka orang yang disebut Swandargeni oleh lawannya itu sekali lagi mengayunkan cambuknya menghantam gulungan kabut yang semakin mendekatinya. Namun lawannya yang kemudian terkejut. Ilmunya tiba-tiba yang buyar dan gulungan itu pecah sehingga ia telah terpental beberapa langkah ke belakang. Dan lawan orang bercambuk itu telah kehilangan keseimbangannya
yang mengakibatkan ia jatuh bergulingan di tanah. Bruk, 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 bruk. Tetapi orang itu dengan tangkasnya telah melenting dan bangkit berdiri untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Ketika orang yang menyebut pengawal kademangan itu memburunya serta menganyunkan cambuknya, wush, tak. Lawannya itu sempat meloncat dan berputar sekali di udara. Dan demikian kakinya menyentuh tanah, maka orang itu segera meloncat sambil menjulurkan pedangnya ke arah dada orang yang bersenjata cambuk. Wush. Namun orang yang bersenjata cambuk itu sempat mengelak ujung pedangnya. Pedang lawannya itu tidak menyentuhkan. Bahkan dengan cepat ia berputar sambil menebas mendatar dengan cambuknya. Wush, dadar! Lawannya yang bersenjata pedang yang sangat tajam itu terlambat mengelak. Ujung cambuk lawannya masih menggapet baunya. Tas, duh. Walaupun tidak terlalu dalam, namun seguras luka telah membekas di bau orang yang bersenjata pedang yang sangat tajam itu. Seperti luka di puncaknya ketika ia terpatuk pedang lawannya. Maka goresan cambuk yang mengenai bau lawannya telah berdarah pula. Ternyata titik-titik darah pada luka kedua orang yang sedang bertempur telah membuat mereka menjadi sangat garang. Lawan dari orang yang bercambuk itu ternyata orang yang benar-benar pilih tanding. Walau dalam keadaan yang terdesak, pedangnya telah berputar kembali dengan gulungan asap putih yang kebiru-biruan menyelimuti tubuhnya. Namun gulungan asap putih kebiru-biruan itu tidak bergerak mendekati orang yang mengaku pengawal kademangan Sangkal Putung. Namun gulungan asap putih kebiru-biruan itu menjadi asap yang seolah-olah diterbangkan oleh angin dan lenyap bersama orangnya. Luar biasa, deseu senang yang bersenjata cambuk itu. Namun sebelum ia sempat berbuat sesuatu, terasa sentuhan angin di belakangnya. Wush! Orang yang menyebut dirinya pengawal kademangan itu terkejut. Tiba-tiba ujung pedang lawannya telah menyentuh punggungnya. Walau ia belum pernah mempelajari ilmu kebal, namun tubuhnya yang lihat karena latihannya yang sangat keras itu, sehingga luka di punggungnya tidak lebih parah dari luka di lambung lawannya. Maka dengan kejadian yang begitu cepat yang menimpanya itu, orang yang bersenjata cambuk segera mempertajam pendengarannya yang sudah terlatih. Ia pun segera meloncat mengambil jarak. Tidak lama kemudian ia pun memutar badannya ketika pendengarannya menangkap seperti angin di belakangnya lagi. Ush! Betul saja, ia telah melihat gumpalan asap putih kebiru-biruan mendekatinya. Orang yang mengaku pengawal kademangan Sangkal Putung itu dengan cepat menggerakkan cambuknya meluncur ke arah lawannya. Cedatas! Namun orang yang bersenjata pedang tajam kebiru-biruan sempat loncat beberapa langkah ke belakang, sehingga ujung cambuk itu tidak mengenainya. Di saat pengawal kademangan itu bersiap untuk menyerangnya, asap putih kebiru-biruan telah menguap bagaikan ditiup angin yang kencang. Namun orang yang bersenjata cambuk telah mempertajamkan kepekaannya. Walau mata kewadakannya tidak dapat melihat, tetapi ia dapat merasakan di mana lawannya berada. Bahkan dengan meningkatkan kepekaannya, ia dapat merasakan sentuhan angin lembut oleh getaran putaran pedang lawannya. Oleh sebab itu, pengawal kademangan Sangkal Putung telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi lawannya yang tidak terlihat itu. Namun dirasakan kehadirannya serta diketahui arahnya. Dengan demikian ia telah memutar cambuknya mengelilingi tubuhnya. Ia tidak ingin lawannya mendahului menyerang dari arah yang tidak dapat dipastikan. Bagaimanapun juga dengan kepekaan yang masih terbatas jangkauannya, ia masih agak ragu menanggapi gerak cepat lawannya yang tidak terlihat dengan mata wadaknya. Walau dengan demikian, lawannya itu sudah merasa sangat terhambat. Bahkan di luar sadarnya, orang yang berilmu pedang tinggi itu bergumam, sungguh luar biasa pengawal kademangan ini, mempunyai tingkat kemampuan dalam hal kepekaan yang hampir sempurna. Ia mampu mengatasi aji panglimunanku.
Meskipun demikian, orang yang mengaku pengawal kademangan Sangkal Putung juga merasa dicekam oleh ketegangan yang tak bisa dibayangkan. Ia harus benar-benar memusatkan perhatiannya dengan meningkatkan kepekaan panca inderanya untuk mengetahui di mana dan kedatangan serangan dari lawannya. Dengan demikian lawannya telah mulai menyerangnya, maka ia masih mampu menghindari atau menangkal serangan-serangan itu. Cambuknya lah yang bergerak dengan cepat pula, menghentak, menebas dan membrutal sambil disendal pancing dengan ujung cambuknya dan mematuk bagai patukan burung elang. Namun pengawal kademangan Sangkal Putung itu harus menghadapi kenyataan bahwa ujung pedang lawannya itu telah menguras kulitnya sehingga merasakan pedih. Terasa bau kanannya menjadi pedih. Meskipun luka itu tidak terlalu dalam, namun darah telah menitik pula dari lukanya. Oleh karena itu, maka pengawal kademangan tersebut ternyata tidak sekedar mempercayai diri pada kepekaannya. Karena ia tidak dapat mengimbangi kecepatan serangan-serangan lawannya yang tidak dapat dilihatnya dengan mata wastatnya. Dengan demikian, jalan satu-satunya ia harus meningkatkan ilmu cambuknya di tataran tertinggi, dan tak lama kemudian putar dan cambuknya semakin cepat serta serangan-serangnya datang beruntun. Hentakan-hentakan cambuknya mulai tambah garang. Lawannya pun mulai mengalami kesulitan dan beberapa kali ujung cambuknya telah dapat mengenai lawannya. Sebuah hendakan sendang pancing cedek yang dilambari dengan puncak ilmu cambuknya sempat menyentuh kaki lawannya, sehingga di bawah lutut kulit kakinya telah terkoyak. Demi alas kau orang sombong, teriak lawan yang berilmu tinggi itu. Orang yang mengaku pengawal kademangan itu tidak menjawab, tetapi dengan pengamatan ilmunya ia telah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun lawannya ternyata telah meloncat menjauh untuk mengambil jarak. Ia tidak lagi mengeterapkan aji panglimunan maupun memutar pedangnya yang menggulung dan memancarkan cahaya putih keberlebihan. Namun ia telah bersiap-siap mempergunakan ilmu pamungkasnya. Sejenak kemudian ia telah menyarungkan pedangnya, dan ia mulai berdiri sambil mengusap-usapkan kedua telapak tangannya. Ketika melihat lawannya telah mempersiapkan ilmu puncaknya, maka orang yang mengaku pengawal kademangan Sangkal Putung itu telah berdiri tegak dengan kaki renggang menghadap lawannya. Tangan kanannya memegang ujung cambuknya dan dengan memusatkan alat bututnya serta mohon kekuatan kepada Sang Maha Pencipta, ia pun siap menghadapi ilmu pamungkas lawannya. Saat kemudian lawannya telah mengatupkan kedua telapak tangannya dan tiba-tiba dari ujung kedua telapak tangan itu telah meluncur dengan cepat kabut merah kebiruan. Pengawal kademangan Sangkal Putung itu tidak tahu kabut itu mengandung racun atau tidak. Namun ia merasakan sesuatu udara yang panas telah mendahului luncuran kabut tersebut. Maka tidak ada jalan lain. Ia pun telah meluncat sambil meluncurkan cambuknya dengan disendal pancing. Kemudian ia membenturkan ilmu puncak cambuknya dengan ilmu pamungkas lawannya. Benturan yang dahsyat telah terjadi. Kabut merah kebiruan itu pecah berderai sehingga berhamburan setelah terhantam lecutan ujung cambuk yang tak bersuara itu. Dengan terjadinya kedua ilmu tersebut telah mengakibatkan getar yang dahsyat, sehingga getar benturan itu sebagian telah membalik ke arah orang yang mengaku sebagai pengawal kademangan Sangkal Putung, sampai ia harus terlempar beberapa langkah surut. Bahkan ia pun tidak dapat mempertahankan keseimbangannya hingga jatuh bergulingan di atas tanah. Orang yang mengaku pengawal kademangan itu tidak segera bangkit. Ternyata ia telah pingsan. Ketika orang yang semula bertengger di atas batu melihat kejadian yang menimpa orang yang bersenjata cambuk, dengan cepat ia meloncat ke arah orang tersebut. Sementara itu, keadaan lawan orang bercambuk itu ternyata lebih buruk lagi, karena orang itu telah terlempar hingga terbanting jatuh. Terdengar napasnya seperti terburu-buru. Namun kemudian suara napas itu pun segera berhenti untuk selamanya.
Siapakah sebenarnya orang yang selalu mengamati jalannya pertempuran antara orang bercambuk dengan lawannya itu, dan sekarang sedang mendekati orang yang bercambuk yang pingsan itu? Maka nantikanlah episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.